cita-citanya kan punya warung rokok, kalau bisa punya warung rokok ya. Itu adalah lapangan pekerjaan untuk usaha ya. Intinya ya kan.
Oke, halo shalom teman-teman. Perkenalkan gue Christian dan terima kasih buat kesempatannya untuk teman-teman Crossline, untuk gue bisa kesaksian kepada teman-teman semua, dan semoga kesaksian gue bisa memberkati teman-teman Crossline yang mendengarkannya. Oke, gue akan kesaksian mulai dari waktu gue jatuh sakit DBD ya teman-teman. Di waktu ketika gue sakit, memang rasanya seperti sudah mau mati teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah alami sakit DBD seperti apa. Tapi teman-teman, gue merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi pada awalnya itu memang gue waktu itu lagi kuliah, dan memang badan itu kondisinya drop banget, mungkin pusing, pengen mual, dan bener-bener panas tinggi gitu. Akhirnya dari kuliah itu gue izin pulang. Setelah izin pulang, gue tiba di rumah dengan kondisi yang memang bener-bener udah gak kuat lagi. Tapi pada saat itu belum dibawa ke rumah sakit teman-teman. Nah, kalau nggak salah malamnya kita dibawa ke klinik dan dicek darah gitu, apakah itu tipes atau DBD. Tapi ternyata memang belum bisa cek darah gitu, katanya tunggu 3 hari untuk bisa ketahuin bahwa ini DBD atau tipes. Setelah 3 hari itu datang ke klinik, ternyata memang gue kena DBD gitu, DBD, lalu langsung dirawat di rumah sakit kurang lebih seminggu lebih, dan itu memang rasanya luar biasa ya teman-teman. Tapi waktu sakit itu memang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan gue hanya bisa percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan gue gitu. Dengan iman gue, walaupun kondisinya drop banget, mau makan muntah, mau ngapain susah, mau mandi mungkin juga nggak bisa, dan kita hanya di kamar rumah sakit aja gitu. Pada akhirnya setelah seminggu lebih itu trombosit memang juga semakin parah gitu loh, semakin parah. Tetapi tiba-tiba gue didoain teman-teman, lalu didoain orang tua gue, didoain oleh kerabat gue, dan gue merasakan dengan iman gitu, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan gue. Dan setelah seminggu lebih itu memang trombositnya semakin parah, tetapi di situ karya Tuhan nyata gitu. Ternyata gue bisa sembuh gitu, bisa sembuh. Jadi ada orang kasih makanan, dan makanan itu memang semacam sop gitu. Jadi ketika kita makan sop itu yang jadi sembuh gitu, itu yang membuat sembuh. Dan Tuhan memang pakai sop itu untuk menyembuhkan penyakit gue. Nah, ketika sembuh seperti itu, gue senang banget dan sukacita banget teman-teman, karena memang itu adalah penyakit yang sebenarnya kita semua juga nggak mau derita ya teman-teman. Tapi jujur, ketika pertolongan Tuhan nyata gitu, dengan kita percaya aja, kita bisa sembuh gitu dengan iman. Nah, dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Nah, aku juga percaya bahwa teman-teman seberat apapun masalahnya, seberat apapun mungkin yang sekarang ini mengalami sakit, dan teman-teman yang menghadapi masalah yang berat atau hal-hal yang mungkin teman-teman gak kuat lagi, itu percaya aja teman-teman. Dengan iman teman-teman pasti Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Dan tapi di balik itu juga teman-teman harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa pulih, bisa sembuh, bisa terbebas dari masalah, terbebas dari belenggu dosa atau apapun yang mengikat teman-teman gitu. Dan percaya dengan iman, pertama dilakukan percaya dengan iman, lalu teman-teman bisa action. Nah, itu semua pertolongan Tuhan. Itu aja teman-teman, semoga kesaksian gue dapat memberkati teman-teman semua. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
happy Sunday untuk Halo. semuanya. Ya, Ya. Dam? Halo. Happy Sunday buat Crossline Bekasi. Betul. Gimana kabarnya semua? Baik-baik aja? Pasti baik ya. Oke. Gue berharap sih baik-baik aja. Bersama gue di sini Ceni dan Gua Adam dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa keren nih, Dam. Betul. Dengan siapa nih, Kak? Saya Jesse Lantang. Wih, Wih. keren banget. Nah, kita hadir di sini itu bukan tanpa rencana, tanpa sesuatu nih, Dam. Tapi kita ada sesuatu yang mau kita bahas, yang pastinya seru banget. Betul nggak? Betul banget. Betul ya. Betul. Seperti yang di tayangan lalu udah kita kasih bocoran. Waktu tayangan bulan lalu kan kita udah bahas dari sisi kesehatannya tentang tato ini ya. Nah, Nah. sekarang kita mau bahas dari sisi rohaninya. Wah. Apa sih dari sisi Alkitab tuh tato itu sebenarnya gimana sih gitu Nah, ya, betul Ci? betul banget itu. Gue juga penasaran banget nih, Dam. Apa yang bakal kita bahas pada sore hari Ya. ini atau pada minggu ini? Ya, betul. Ada sesuatu yang bakalan Kak Jessie jelasin buat kita Betul, semua betul, nih ya. betul. Tanpa tunggu lama-lama nih, Dam. Betul. Gimana kalau kita mulai aja? Oke. Gitu ya. Oke. Kak Jessie siap ya? Oh ya, Siap ya? Asik loh. Oke Kak Jessie, dari minggu lalu kan dibahas soal tato itu dari segi kesehatan, itu alat harus bersih, Ya, steril gitu ya. betul. Nah hari ini gue pengen tahu banget nih Kak, kalau menurut Kak Jessie, kalau dari pandangan Kristen ya kita khususnya ya kita Ya. bicara ya, kalau punya tato itu dosa gak sih? dari pandangan Kristen yang saya sudah pelajari selama 22 tahun, saya tidak melihat ada unsur dosa di sana. Karena yang suka dipakai sama orang-orang Kristen adalah di kitab Imamat. Ya, Ya, betul. jangan merajah tubuhmu. Sementara kita itu nggak boleh sebenarnya mengedit ayat cuman sampai di situ aja. Nah, Karena ayat itu berbunyi jangan merajah tubuhmu karena orang mati. Jadi saat itu waktu orang Israel lagi on the way ke Kanaan kan. ya. Ya. Jadi orang-orang Kanaan itu punya budaya kalau ada keluarga atau teman dekat yang meninggal, ya, mereka dalam keadaan berduka mereka merajah tubuh mereka. Bukan digambar, tapi Iya, iya. dipotong jari mereka. Oh. Itu namanya merajah. Oh gitu ya. Oh. Oke Ya, oke. Kalau di kitab raja-raja di zamannya Elia, mereka menoreh tubuh mereka sampai bolong. Jadi kata raja sama menoreh adalah dua kata yang similar, yang sama. Berbeda dengan tato. Oh beda ya Kak ya? Beda, karena beda. tato bukan memotong, tapi Oh. digambar. Iya betul betul. Seperti itu. Jadi kolerasi dengan dosanya itu nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada korelasi, nggak ada hubungannya ya maksudnya dengan dosa saya dengan ya? tegas mau katakan tattoo is not a sin. Tato itu bukan dosa. Oh. Oh Tapi ada beberapa temen yang berpikiran tubuh kita kan bait Bait Allah Allah, nih. Kak. Tapi kok digambar-gambar. betul betul. Jadi seperti yang Ya. tidak menghormati Iya, gitu. kesannya tidak menghormati. Itu gimana tuh? Ya, saya ngelihat banyak gedung gereja yang digambar-gambar keren kok. Mural ya Kak ya? Temboknya Iya, iya, iya. digambar kayak itu ada pengakuan iman di situ, keren jadinya. Temboknya jadi keren. Tubuh kita adalah bait Allah, juga kalau digambarnya bagus, ya dengan seni yang benar Iya. akan keren banget. Oh. Karena kalau misalnya kita bertanya balik gitu, kalau kita keseringan makan babi, kadang-kadang soalnya orang-orang yang bilang, wah kita harus menjaga bait Allah dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka minum teh botol 5 botol per hari, Ah. makan babinya nggak bisa stop, Ya. makan Indomie sekalian 2 gitu loh. Rokok juga ya Kak ya? Rokok. ya, Nah, Mereka nggak jaga kesehatan, nggak jaga bait Allah, sama juga bohong. Malah kalau tato menurut saya bukan ngerusak tapi memperindah bait Allah. tapi kalau dilakukan dengan Seni yang benar. seni yang Yang benar. benar. Ya. Oh gitu. Ya, Ya, ya. jadi dalam Kristen itu sendiri sebenarnya rajah tubuh sama tato itu beda, ya. Beda. Nah, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata tattoo. Nah, waktu ini dari banyak literatur, dari banyak buku yang saya baca, ternyata ahli-ahli teologi Inggris waktu ditanya secara mendalam, mereka memilih kata tato karena mereka tidak punya terjemahan yang pas untuk kata merajah dan menoreh. Oh. Melobangi atau memotong, cut atau bikin hole, mereka bingung. Iya, benar-benar. Jadi mereka akhirnya came up with idea tattoo word of tattoo Oh. gitu loh. Oh
Oh, jadi itu yang disalahartikan dengan Iya. bahasa kita di Dan Indonesia mereka, ya. dan mereka sendiri pun mengakui bahwa tattoo sama raja nggak ada hubungannya. Oh, iya, oke. Iya, iya. Nah, kalau dari pandangan Kak Jesse sendiri nih, Dam, kita Ya, mau tanya ya sebagai hamba Tuhan lah ya, kita sebutnya, memandang tato itu seperti apa sih, Kak? Saya ngelihat tato sekarang sebagai art, sebagai seni, Seni ya? yang luar biasa bagusnya, sangat luar biasa. So, ya, saya melihatnya seperti itu. So, tattoo is not a crime. Tattoo for me is not a sin, bukan dosa atau kejahatan, tapi tato adalah kesenian yang saya percaya banget semua diciptakan oleh Tuhan. Ya, bahkan saya sendiri menemukan Yesus pahanya ada tulisan. Oh, Beneran, Kak? Wahyu 19 ayat 16. Ada beneran? Yohanes ngelihat di jubahnya Yesus dan pahanya tertulis King of Kings. Raja di atas segala raja. Oh, Jadi Yesus kita keren banget, gondrong, pahanya ada tulisan. itu. Whatever you wanna Keren call ya. it. Iya, bener. Mantap. Keren. Nah, karena si KJC sendiri ini kan kita lihat sendiri nih ya, Ya, full full, gitu tangan ya. Tapi penuh. bukan karena KJC sendiri bertato jadi membenarkan, bukan seperti itu kan? Bukan Kak? seperti itu. Ah. Justru saya sebelum membuat ini saya cari tahu kebenarannya dulu. Karena saya juga nggak mau salah di hadapan Ya. mata Tuhan. Saya nggak mau salah. Jadi saya cari tahu semua yang benar. Saya baca semua buku. Saya baca semua. Kalau sekarang mungkin saya nontonin YouTube-nya semua. Oh iya, benar-benar. Ya, saya baca semua Google mengenai tato. Tidak ada yang menjurus ke dosa dan kejahatan. Selama dilakukan di seni yang benar ya. Kalau gitu kita ya. misalnya anak Tuhan, kita pilih gambar muka setan misalnya, ya please lah. Iya. Kita udah ngerti juru selamat kita Iya. siapa, Iya, bukan betul, setan betul. lah, gitu. Iya. Iya. Kita memilih gambar juga gambar yang keren gitu loh. Jangan yang juga melemahkan iman orang gitu. Nih, gue ada pertanyaan Kak, menggelitik sih tadi seperti Kak Jesse jelasin. Terkadang ada banyak orang Kristen sendiri pun mentato tubuhnya dengan ayat-ayat Alkitab, ya, ataupun dengan gambar Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bagaimana kalau menurut Kak Jesse dengan orang-orang Kristen terutama gitu ya, menggambar badannya dengan ayat-ayat Alkitab ataupun dengan wajah Yesus sendiri, tapi tetap di dalam dosa? Paham ya Kak maksud gue Ya, kemana ya gitu ya. ya? Kalau menurut pandangan Kak Jesse itu gimana? Well, karena tato itu art dan iman seseorang kita juga nggak bisa jadi wasit ya Betul. buat orang-orang lain. Jadi hakim juga ya. Ya, kita bukan hakim, cuman Tuhan yang hakim. Jadi tugas saya adalah menerima mereka. Saya mungkin mereka tatonya mau ayat-ayat, mau mukanya Tuhan Yesus ada 10 di badan mereka, tapi mereka masih berbuat dosa. Tugas saya selalu ingetin diri saya untuk accept them, terima mereka. Kita harus terima mereka. Bukan ya. dihakimin. Betul. Nah, gue Ya. setuju banget tuh Ya, Dam ya. ya. Kalau lu sendiri Dam setuju Jadi gak? setuju, cuman kadang kan memang situasi yang ada, image yang sudah terbangun di Asia ini ya secara khusus tuh tato itu kan crime ya. Nah, jadi kadang kalau orang yang bertato masuk gereja apalagi dengan kupingnya bolong, Ditindik-tindik ya, Pasti- piercing nih. udah ada negatif thinking duluan bagi jemaat. Itu cara menyikapinya gimana itu Pak? Betul ya? tuh. Nah, ini dia makanya kita tuh jangan suka edit ayat. Kita punya kebiasaan nih pelayan Tuhan, kalau kita nggak suka sesuatu, kita goreng-goreng ayat sendiri. Kita nyerang hal itu yang kita nggak suka. Ya, yang paling banyak diserang di gereja kan dari dulu sama kan tato dan rock music. Ya, Iya, betul. Kalau kita udah nggak suka, kita cari-cari ayat yang kita goreng sendiri sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya kalau dibaca bukan soal gituan gitu loh. Isi seluruhnya bukan soal Bukan itu ya. kontekstualnya bukan Iya, soal iya, gituan. Nah, kita punya kebiasaan seperti itu. Nah, jalan keluarnya adalah pemuritan tuh mesti jadi apa ya, backbone-nya gereja. Pemuritan. Karena kita tuh lack of pemuritan banget. Banyak orang Kristen tuh nggak dimuritin. Kita cuman church goer aja. Iya. Kita cuman datang duduk dengerin khotbah 45 menit paling lama. Sekarang juga makin sedikit khotbah kan. Iya, TikTok cuman 1 menit. Iya. Dan itu pun kita lupa lama-lama. Iya. Nah, kalau pemuritan, kita susah lupa. Iya, betul. Makanya Yesus datang ke dunia, dia nggak cari viewers, dia nggak cari follower, dia cuma cari 12 orang yang ya ampun sederhana banget, pinter juga kagak. Iya, benar. Kisah para Rasul 2 menyatakan mereka orang tidak berpendidikan, nggak pinter. Tapi 12 orang ini ya akhirnya satu bunuh diri, 11 orang yang lain ini bikin dunia upside down Betul Iya. banget. akibat pemuritan. Iya.
begitu. Nah, kadang-kadang kan justru yang jadi batu sandungan itu teman kita sendiri Kak. Di dalam gereja Ya. itu sendiri Dam gitu ya, memandang orang yang bertato jujur aja Ya. pengalaman gue pribadi ya Kak, punya teman yang bertato dengan piercingan atau apa gitu ya. betul. Masuk ke dalam gereja mungkin memang perlu pemahaman lebih gitu ya untuk kita orang Kristen Ya, khususnya betul, memandang betul. orang bertato itu seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, Ya. apakah dengan adanya tato di badan kita boleh pelayanan? Boleh dong. Boleh. Mau naik mimbar. Ya, Boleh khususnya aja. di mimbar tuh ya. aja. Iya, justru di mimbar. Sayangnya gue tuh ini sih panggilannya bukan jadi gembala. Kalau gue gembala gereja, mungkin semua pelayan-pelayan Tuhan modelnya begitu. Modelnya kayak KJC semua ya. Modelnya Tato mungkin ya. ya orang-orang Iya, yang gimana yang ditolak gue ajak masuk. Oh. Seperti itu. Ya itu tadi kembali kita karena nggak bisa terima perbedaan, kita sulit terima perbedaan akhirnya. Nah, Ya, betul. ya, ya. Kita kayaknya menganggap mimbar tuh gimana sampai akhirnya cuman orang-orang yang setipe sama kita. Iya, Yang boleh dalam naik. tanda kutip ya Iya. Kak ya. Ya, betul. Nah, temen gue juga banyak nih ya Kak sama Dam pada bilang gini, iya kan gue suka bilang gereja gue seperti ini gitu, LGBT siapapun yang Ya. mau datang silakan, welcome kita gitu ya. Tapi banyak teman-teman gue yang bilang kayak gini, lu hati-hati jangan sampai kebablasan teori lu seperti itu, paradigma atau doktrin lu seperti itu gitu. Lu harus menghormati rumah Tuhan, khususnya gereja ataupun pendeta yang ada di dalamnya dan jemaat semuanya kan tidak sama seperti lu, dia bilang kayak gitu. Jadi maksud gue gini Kak, gimana cara gua pribadi gitu untuk yang lainnya juga untuk menghadapi orang yang beda pemikiran, beda Ya, konsep beda sama kita, pandangan ya. beda pandangan yang bilang ke kita tuh hati-hati ntar lu kebablasan, akhirnya jadi yang demokrasinya jadi yang nggak benar, ajarannya diputar balikin jadi sesat lu nanti gereja lu. Itu gimana Kak? Ya, kita selalu pakai alasan-alasan demikian untuk menolak sebenarnya orang-orang yang berbeda. Iya. Makanya gereja tuh yang paling ideal adalah berkomunitas yang semua bisa berbicara. Bukan satu suara dari depan, cuman didoktrin dari depan, akhirnya propaganda terjadi. Iya. Ya, akhirnya kita nggak tahu yang benar yang mana. Kita cuma tahu karena searah semuanya. Kita nggak bisa menyatakan pendapat, kita nggak bisa menyatakan pemikiran kita gimana. Karena saya percaya banget semua orang tuh dikasih pewahyuan sama Tuhan. Iya. Nah, untuk cross check pewahyuan kita harus hidup sebagai manusia komunal. Bukan cuman duduk lalu diem kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah, ini yang sering kali terjadi. Makanya banyak orang apalagi mereka bilang-bilang, "Wah, kita harus respect sama rumah Tuhan." Iya. Rumah Tuhan justru bengkel. Iya. Oh iya bukan betul. tempat orang-orang oke dalam tanda kutip. Iya. Mereka Bukan. nggak oke kok. Iya. Bukan orang yang sembuh ya, bukan orang yang maksudnya yang nggak Sehat. sakit gitu, Bukan bukan orang yang orang sehat, sehat. ya. Orang-orang sakit, Yesus pun ngomong gitu, saya datang tuh untuk melayani. Nah. Melayani yang sakit gitu loh. Oh, iya, iya, Seharusnya iya, gereja tuh begitu, dan gereja kan arti kata gereja sekumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang iya. untuk menentukan nasib kotanya. Jadi gereja kalau cuma nentuin nasib gedungnya sendiri, wah susah kita susah. Makanya acara-acara kayak gini tuh gue dukung banget. Ya, Supaya makin banyak Benar-benar. pengajaran yang Iya. kita terima yang benar gitu. Iya. Cuma memang kendala yang ada itu untuk orang-orang yang di atas usia kita gitu ya. Ya. Di atas yang mungkin yang majelis gereja nih Kak. Yang banyak Ya. yang orang-orang yang sudah berusia lanjut itu kan mereka kan terlalu ortodok gitu ya, bawaan dari masa muda mereka tidak seperti kita Ya, sekarang jadi gitu. Bertentangan Bertentangan sekali gitu. sekarang. Kalau pelayanan mungkin harus pakai roknya yang di bawah lutut, Ya. nggak boleh pakai jeans, Ya. sepatu pantofel hitam gitu ya, apalagi kalau perjamuan kudus. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang berat untuk kita untuk bisa kita mengembangkan gitu untuk menerima orang-orang masuk gitu. Cara supaya kita bisa ngomong ke orang yang lebih tua yang banyak perbedaan sama kita gimana nih? Nah, kita nih gini, dosa generasi itu selalu sama di mana-mana, di setiap generasi sama. Nggak bisa respect sama generasi sebelum dan tidak mempersiapkan generasi mendatang. Itu kesalahan kita berulang-ulang. Dan kalau kita punya mentalitas seperti ini, generasi tua itu akan mempersiapkan justru. Iya. Bukan menghakimi, bukan membatasi. Karena tiap generasi warnanya beda. Betul. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Iya. Nggak sama ya.
mungkin orang tua kita celana bahan, kita jeans robek. Iya betul. Nah, tugas Betul. mereka adalah cuman buka mata mereka kok bahwa hey, setiap generasi nggak kayak saya. Gitu. Mungkin anak saya mungkin nanti gimana warnanya beda, rambutnya jambul-jambul, gue nggak bisa maksain untuk sama kayak gue. Seperti itu. Dan ini yang terjadi berulang-ulang generasi after generasi. Tidak ada saling acceptance. Itu penerimaan. Tapi gampang kok, orang-orang tua selama kita kan Alkitab bilang kita harus hormat sama mereka. Iya. Selama kita hormat dan kasih pengertian yang benar, lama-lama mereka bisa terima kok. Karena banyak banget orang tua yang saya ketemu akhirnya mau terima anak-anaknya. Mau titip anaknya ke saya misalnya. Ke youth pastor mana misalnya. Iya, Tolong iya. ya titip gitu. Yang terbaik deh. Saya terima warna kalian seperti apa. Kayak begitu. Nah ini kayak gini-ginian mesti terus-terusan diajarin. Mesti terus-terusan dikumandangkan gitu loh. Gitu ya, digaungkan gitu ya. Betul. Ya, ya. Nah, Tapi ini Pak, mungkin ada pengaruh ini. Oh iya. Iya. ada lupa Kebiasaan. terus nih Kak. Iya, iya. Biar Kak Jessi ngerasa muda loh, Dam. Gua terdoktrin. Dan kata Pak. Ini doktrin ini susah loh Kak Jessi loh dia. Betul. Luar Nggak. biasa loh. Jadi gini Kak, mungkin ada faktor ini juga Kak. Mungkin dari sisi orang yang bertatonya kan memang udah dicap negatif, ditambah mungkin saya pernah di beberapa gereja ya, kejadian juga gitu. Mereka welcome sama orang bertato, kenyataannya barang mereka dicuri gitu sama orang yang bertato itu. Walaupun tidak gitu. semua yang orang bertato itu seperti Iya. itu ya Kak ya gitu. Mungkin ada suatu ini juga kali ya dari orang-orang yang bertato pun harus menunjukkan bahwa Mereka ada etika, ada etika. manner gitu yang baik. mungkin seperti gitu itu ya. kali Pak ya. Kan Kak, ya. Kak, aduh, buang dulu. Iya Ya. kan kita kan kalau ada anggota baru misalnya dan lain sebagainya, kita kan mesti ada perkenalan dulu, adjustment. Welcome tuh bukan berarti welcome terus ya lo nginep rumah gue deh. Iya. Bukan langsung begitu betul, gitu. betul. Kan ini tetap aja awalnya dia nih stranger awalnya. Ya. Betul, betul. Oke, sampai dia jadi keluarga kan perlu proses. Ya. Betul, betul. Ya, Nah, betul. mau tanya lagi nih, sebenarnya banyak loh di sini. Oh, tidak tanya sesuai aja. sama skrip ini loh Ya, sebenarnya nggak ya. apa-apa. Gitu ya. Ya. Kak, Nanti bisa 1 jam ini. bisa kita. 1 jam ya. Terima kasih loh ya. Kak Jessi ini kan udah jadi orang tua nih. Ya, punya anak. Ngomong-ngomong, anaknya berapa Kak? Oh ya. Anaknya 2, laki semua atau cewek atau apa? Perempuan dan laki. Oh iya, sepasang ya. Angel Sepasang, dan Pangeran. Wah. Angel udah sarjana hubungan internasional, Pangeran kuliah semester 2. Gitu ya. Ya. Nah, banyak pertanyaan di lingkungan kita gitu. Jangan mentang-mentang diri lu bertato gitu ya. Kak Jessi kan bertato. Boleh gak kalau anak-anak minta tato nanti? Sekali Pangeran waktu. ada tatonya. Kak Jessi izin. Dia izin gak Kak? Dia izin. Dia izin. Dad, kalau aku punya tato boleh nggak? Aku bilang sama dia, kalau kamu punya uang silahkan, karena Daddy tidak akan bayarin. Oh, jadi diajarnya seperti itu Iya. ya Kak ya. Aku punya uang gitu, punya. Oh ya udah, kamu mau gambar apa? Dia milih gambar sayap malaikat, dia pengen di Belakang ya? punggungnya Belakang. segala macam. Dia kasih lihat sketchnya, karena dia bikinnya di Amerika. Oh. Dia kasih lihat sketchnya, saya bilang, oh bagus gitu. Langsung dia execute Gitu ya. gitu. Sementara kakaknya karena namanya fashion ya. Iya. Ya. Gue senang warna merah, gue nggak perlu maksain lo suka warna merah. Ya. Betul. Gitu loh. Kalau saya seneng tato, saya nggak maksain anak-anak saya. Lu harus suka dong. Ya. Gitu. Ternyata adiknya suka, kakaknya nggak. Fine, karena fashion. Iya. Ya. Berarti Gitu loh. open minded banget ya Kak Jessi Jadi ya. saya ngelihatnya gini, perbedaan orang yang tato sama yang nggak tato adalah orang yang bertato nggak pernah pusing sama orang yang nggak punya tato. Betul. betul. Betul banget. Betul. Itu betul. Betul banget. Betul. Sementara Betul. orang yang Orang nggak yang punya tato bertato Pusing sama banget. orang. Betul. Iya. pusing banget lihat kita kayaknya. Betul. Betul. Itu dapat banget itu. Itu benar sekali loh, benar banget Iya, gitu. betul, Jadi betul banget. Iya gitu. Gue sendiri ada gitu kata atau memang dipandang sama teman-teman kok orang Kristen dulu kan pelayanan gitu. Lu jujur aja gue seorang guru TK gitu ya, guru anak-anak. Nanti gimana murid lu gitu. Sebenarnya kan kenapa sih harus lihat kita dari penampilan di sini Ya. kita kan cuman Ya. Tuhan lah sama kita yang tahu gitu ya. Someday pun gue juga udah punya anak gitu, kebetulan Tuhan titipin 2 gitu laki-laki. Gue juga bilang sama mereka kalau lu mau tato, lu harus cari duit sendiri dulu nanti. Mami nggak akan bayarin. Ya. Itu seperti yang Kak Jessi tadi bilang Ya. gitu. Nah, pertanyaan gue ada lagi nih Kak. Gimana kita sebagai orang tua memberi ke anak-anak pengertian kalau tato itu harus dilakukan dengan baik. Itu pun seni. Kalaupun someday nanti mereka, kita berharap anak-anak kita jadi anak-anak yang baik dan takut sama Tuhan lah Kak ya. Tapi kalau sampai mereka
nanti di perjalanan mereka jatuh ibaratnya gitu dalam narkoba Kak, atau itu sebagai orang tua Kak, gimana Kak? Iya, sebagai orang tua kan anak-anak dititipin buat kita. Ya, kita juga nggak bisa berharap anak kita tuh sempurna. Betul. Nggak bisa. Anak-anak kita pasti punya kelemahan, mereka punya kekurangan, mereka bisa kepleset. Iya. Tugas kita sebagai orang tua simple, be there for them. Nah, Kita harus ada bersama-sama dengan mereka, seburuk apapun keadaan mereka. Apakah kita harus marahin dengan kasih tahu ya. tudingan, dengan maksudnya biasanya orang tua dulu gitu ya Kak, menuding anak-anaknya bilang lu tuh salah, lu gini-gini, mami tuh nggak atau papa tuh nggak didik lu jadi kayak begini loh. Itu Iya. apakah harus seperti itu atau yang gimana Kak? Saya punya konsep disiplin anak itu mesti dua arah. Kebanyakan kesalahan orang tua, banyak orang tua yang saya lihat adalah disiplinnya satu arah. Contoh, ini cuman mereka masih kecil ya. Ini cuman contoh, sampai gede soalnya sama aja sebenarnya. Mereka nggak bikin PR. Saya bilang, kalau kamu nggak bikin PR lagi, setuju nggak? PlayStation-nya diambil. Setuju nggak kamu? Kita nanya, terus dia bilang, setuju Dad. Oke, agree ya kita. Jadi dua belah pihak setuju, disiplin akan terjadi. Ternyata dia masih nggak bikin PR. Saya nggak emosi, saya cuma bilang, inget nggak agreement kita? Perjanjiannya. Perjanjian kita ingat ya. ya? Iya Dad, sorry ya, PlayStation-nya udah diambil. Nah, disiplin bukan berarti kekerasan. Disiplin bukan satu arah. Kalau disiplin satu arah namanya otoriter. Itu orang tua dulu itu seperti itu loh. Otoriter. Nah, saya menerapkan ke anak-anak saya disiplin yang serba kesepakatan. Kita setuju dua-duanya. Jadi sampai hari ini itu terjadi. Gitu ya. Hari ini lebih gampang karena mereka udah gede, besar. udah gede, udah Ya, bisa ya, mikir. udah bisa. Ini buat pengalaman gua sama Adam nih Ya. Kak, yang akan menuju ke Yang akan sana menuju ya. ke sana. Anak-anak akan besar Ya, ya. Jadi betul, gimana betul. caranya kita sebagai orang tua, walaupun melenceng dikit dari pembahasan kita, Ya. nggak apa-apa dong Ya, Kak. nggak apa dong. Kita harus banyak belajar Betul. gitu dong. Sekarang back to laptop. Back to laptop. Jadi Oke. gini, kalau dari sisi budaya ya, apakah Pak Jesse ada apa Kak lagi? Jesse ada. Kak Jesse ada info dari misalnya dari Amerika, mereka pandangan tentang tato di sana seperti apa gitu? Sebenarnya sama aja. Banyak orang yang karena beda, kita jadi menyerang instead of menerima atau cari tahu dulu. Nah, kita sama aja. Pesan saya di Eropa di mana sama aja. Jangan bergerak dasarnya image. Bergeraklah dasarnya itu kebenaran. Cari tahu kebenarannya tato itu apa, baru kita bergerak. Karena level pengetahuan paling rendah adalah asumsi. Ya. Dan banyak orang sering asumsi. Yang kedua adalah kebenaran. Ini level pengetahuan yang udah top banget kebenaran. Tapi level pengetahuan yang paling tinggi adalah hikmat. Ya. Hikmat tuh ada dari setan, ada dari dunia, ada dari Tuhan. Nah, kita minta hikmat dari Tuhan untuk memperlakukan kebenaran yang di depan muka mata kita nih. Harus kayak gimana? Oh iya. Gitu, karena kebenaran nggak bisa ditawar-tawar kan? Betul, Ya, betul. betul. Ya kan? Itu Betul. black and white kebenaran. Betul. Gak ada grey-nya ya. Nggak ada Kak, ya? gray area. Betul. Nah, waktu kita udah tahu black and white, kita harus minta hikmat Tuhan, saya actionnya mesti gimana? Ya. Seperti Betul, itu. Nah, betul. banyak orang soal tato, musik rock, geraknya diasumsi. Iya. Bayangin, asumsi itu level terendah dalam pengetahuan loh. Asumsi Kita ya. cuman assuming, oh gini kan katanya gitu. Menerka-nerka Oh kan ya. katanya. Iya, menerka iya. dengan pemikiran sendiri ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini agak berat nih Kak. Bikin tato itu kan mahal ya. Ya. Untuk orang yang sudah bertobat dan pelayanan, terlebih lagi pelayanan di atas mimbar, Dam, apakah perlu menghapus tatonya? Nggak perlu. Nggak perlu Malah ya. saya waktu tahu kebenaran soal tato, bertobat tuh kan bukan jadi ke gereja kan. Bertobat kan bukan nangis-nangis kan. Iya. Bertobat adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Waktu saya tahu kebenaran tentang tato, ya saya bertobat, malah saya bikin. Oh, pas bertobat malah Malah bikin. Malah bikin. Gitu. Nah, Jadi yang udah menarik. pelayanan, yang udah tahu kebenaran tato seperti apa, ya nggak usah lah dihapus-hapus. Iya. Bikin kulit Gitu ya. jelek dan mahal lagi. mahal bener, Iya, ngapusnya mahal. sakit Lebih loh. mahal ngapusnya daripada bikin. Bikinnya, betul. Jadi mendingan bikin. Mendingan bikin. Jadi kalau udah bertobat mendingan bikin daripada hapus. Yang udah Yes. ada nambah dong. Yang udah ada nambah dong Kak. Nambah Gue juga aja nambah. kalau ada duit. Oh iya benar, kalau ada duit Dam. Benar. Oke, Kalau- ada lagi gak Dam yang mau Kalau ditanya Dam? dari gua sendiri sih sebenarnya banyak teman-teman yang nawarin gitu dan dikasih gratis. Oke. Cuman Oper ke gua aja. enggak sih, kalau gua berpikirnya
karena tangan gua kurus kecil begini, kalau ditato kayaknya jelek banget gitu. Pengaruh nggak sih Pak? Iya, again kan ini fashion. Iya. Ada orang yang ngerasa gue nggak cocok sama warna merah, gue nggak cocok biru, gue cocoknya cocok-cocokan aja Ya, gitu loh, nggak usah ya. dipaksain juga. Iya. Kebetulan gue emang suka sama tato Ya. dari gue SD malahan kelas 6. Ya. Kelas 6 tuh gue udah, kelas 4 SD tuh ceritanya gue udah dengerin band-band rock Amerika dan Inggris. Apa tuh? Yang mana tuh Kak? Def Leppard. Oh, When Love and Hate Collide ya. Wis. Tahu. Seni banget kayaknya. Wah, nih, itu keren banget. Gue kelas 4 SD gue udah dengerin Photograph-nya Def Leppard. Itu albumnya mereka Pyromania tahun 83. Tahun 84 gue udah denger. Def Leppard nggak ada yang ditato saat itu. Oh, Cuman waktu gue lihat yang lain, band-band yang lain, keren banget tangannya digambar-gambar. Gitu, namanya tato. Dan ternyata gue lihat beberapa, ada yang gambarnya serem-serem, nggak mau ah. Nah, gue mulai pelajarin semua lirik-lirik lagu musik-musik rock. Gitu ya. Ya, Tato pertama di umur? tahun 99. Berarti maksudnya udah dewasa ya Kak ya? Udah, ya. udah. Kalau Kan untuk again waktu itu punya udah uang punya sendiri. uang ya, berarti Ya. pesan untuk teman-teman Oh, kita ya. nih yang ada di luar sana gitu Ya. ya, kalau mau Harus tato punya duit harus punya Ya, uang sendiri. Bayar tato artisnya. Nah. Kalau minta sama ortu Jangan. berarti itu dia ya Kak ya, jangan minta sama ortu. Nah, gue ada satu pertanyaan lagi nih. Kadang orang bikin tato tuh karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya dia sayang banget sama mamanya sampai dibuat Oh iya, di badannya Iya. tato nama mamanya. Jadi kan maksudnya anak mama sekali itu loh. anak mama sekali. Jadi dari sisi berarti kan dia punya cinta yang lebih benar-benar lebih banget sama mamanya. Kalau dia punya motivasi yang seperti itu, maksudnya dasar dia buat tato seperti itu, salah nggak sih? Enggak. Temen goes, temen sepeda, ada yang dia karena lihat anak lakinya tuh cute banget. Dia foto anaknya, dibawa ke tato artis, emang jago tato foto. Dia tato muka anaknya di sini, gede lagi. Ya, Tommy, if you watch this, ya, I'm talking about you, man. Namanya Tommy. Itu namanya Tommy. Hai Kak Tommy. Halo Tommy. Anaknya namanya Terrence. Keren banget tatonya gitu loh. So, that's very okay. Very Gitu oke ya, nggak apa-apa itu Dam. Muka Feni atau muka anak-anak sini. Ya. Gitu ya. Oke. Enggak, kalau misalnya gue jadi gemuk, ntar Fanny jadi gendut. Nggak. Kan melar cuy. Tunggu gemuk dulu baru Kalau bikin. kita tua nanti kulit udah mulai kisut gimana Kak? Iya, Gitu makanya kan. jangan tato ini mahkota duri. Jangan. Di sini. Oh, iya. Nanti kurus kebuka. Buka. Durinya hilang. Bener. Aduh, seru oke. banget ya, seru banget. Cuman karena terbatas Iya, waktu terbatas sih ya waktu. Dam ya. Aduh, kita bahasnya hari ini seru banget loh. Iya, betul. Kak Jessy keren banget. Keren. Banyak Thank yang you, masukan ya. untuk kita Oke, ya. Thank you banget Kak Thank you. Jesse udah saling berbagi nih. Udah sisihin waktu buat Ya. kenal kita juga di sini, Ya. khususnya untuk crossline yang di Ya, buat Bekasi ya Crossline, betul. Dam. Wah. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi ya, kesimpulan itu tato itu bukan dosa. Bukan dosa, bukan kejahatan. Ya, bukan kriminal. Jadi kalau kalian mau bikin tato silakan bikin, tapi duit sendiri. Duit sendiri. Jangan minta sama papa mama, oke? Oke, tato juga bukan untuk dijudge. Kita juga orang yang bertato bukan untuk kita hakimin, Ya, karena kita betul. bukan hakim untuk orang lain. Harusnya hakim untuk ya, diri sendiri ya, betul, kayak betul. gitu ya. Harus. Oh ya, ada satu ini nih quotes yang bagus tuh. Kita harus jadi pengacara buat orang lain, tapi hakim untuk diri kita sendiri. Ya, betul itu, sekali, itu betul bagus banget sekali. quotes yang selalu gue pegang nih Ya, Kak sampai ya, sekarang. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang cuma dari tampilan Betul luar. Kita nggak tahu kisah mereka di belakang itu apa, gitu ya. betul sekali, oke. Kak Jessy, ada kata-kata Ada terakhir yang mau kata-kata disampaikan? mau Saya disampaikan? selalu prinsip hidup saya dari Mark Lowry namanya. Dia selalu bilang, kenapa kita nggak benci dosa kita sendiri dan mengasihi orang lain. Nah, Ya. betul Karena banget. yang terjadi Betul sekali. seringkali kebalikannya. Kita Betul, benci betul. diri kita karena masa lalu, karena kita gini, Betul. kita gitu. Dan akhirnya kita jadi suka menghakimi orang lain. Betul sekali. Itu yang Gitu banyak ya, terjadi sih. keren. Ya. Good. Oke. Oke, Buat teman-teman di sana, baik lu Kristen maupun lu bukan Kristen, ini acara buat kita semua ya Betul. Dam ya. Oke, betul kita banget. nanti ketemu lagi untuk podcast Ya, podcast berikutnya berikutnya. yang pastinya seru banget. Ya. Terus betul. apalagi Dam? Kita saksikan acara selanjutnya. Yeay. Oke, Thank you God Kak bless. Jessy. Thank you. God Thank you. bless. Bye. Bye.
melepas lelah, ku berbaring, lepaskan semua beban. Ku mengucap syukur buat hari yang diberikan oleh Yang Kuasa. Aku bersyukur karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Hari-hariku lalui bersamanya. Tuliskan sebuah lagu sebagai ucapan syukur karena kasih-Nya. Ku tuliskan lagu pagi ini untuk mengingat kasih-Nya dan anugerah-Nya. Saat malam hari ku melepas lelah, ku berbaring, lepaskan semua beban. Ku mengucap syukur buat hari yang diberikan oleh Yang Kuasa. Aku bersyukur karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Hari-hariku lalui bersamanya. Tuliskan sebuah lagu sebagai ucapan syukur karena kasih-Nya. Ku tuliskan lagu pagi ini untuk mengingat kasih-Nya dan anugerah-Nya. Walau badai menerpa, ku kan terus melangkah, takkan pernah ku menyerah. Saat ku terjatuh, Dia selalu angkatku dengan kasih setia-Nya. Ku tuliskan sebuah lagu sebagai ucapan syukur karena kasih-Nya. Ku tuliskan lagu pagi ini untuk mengingat kasih-Nya dan anugerah-Nya. Halo guys, Crossline Bekasi, apa kabar semuanya? Gua harap lo semua baik-baik, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan gue percaya banget kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini gue akan share dari Alkitab, dari kitab Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gue percaya banget kita semua udah sering banget mendengar ayat ini, apalagi di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Biasanya kalau di kebaktian gak ada yang datang, biasanya yang di depan mulai ngutip ayat ini kan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, itu betul sekali guys, tapi sebenarnya Yesus bukan berbicara tentang kebaktian yang sepi pengunjung. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca. Yesus sebenarnya sedang mengajarkan murid-muridnya dan kita semua, lo dan gue, tentang manusia komunal, tentang cara membangun hubungan yang sehat, tentang kita menjadi mahir in people connection. Oke? Karena kalau nanti lo orang baca mulai ayat yang ke-15, jelas Yesus berkata tentang cara membangun hubungan yang baik. Cara membangun hubungan yang sehat. Kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Ya, masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya kepada jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak kenal Tuhan. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful banget.
Ya, di ayat ke-19 jelas dia katakan, lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang saja daripadamu sepakat meminta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ini kalimat yang keren banget, yang powerful banget, karena Yesus memilih kata sepakat. Tolong ingat baik-baik, sepakat itu bukan seragam. Karena yang dipilih sama Yesus ini sebenarnya bahasa musik. Kalau lo orang punya waktu nanti baca dari bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya, kata sepakat ini ditulis dengan kata symphoneo. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah simfoni atau harmonisasi. So jelas Yesus lagi menggunakan kata musik di sini. Dan gue percaya banget lo semua pasti udah pada tahu bahwa tidak ada grup band musik yang sesama anggotanya tuh iri waktu lagi manggung. Kita nggak pernah lihat hal tersebut. Pemain bass iri sama gitaris, nggak ada. Vokalis iri sama drummer, ya. Backing vokal iri sama keyboardis, nggak ada band kayak gitu. Semuanya memerankan peran mereka masing-masing sampai muncullah harmonisasi, sampai muncul simfoni. Nah ternyata kata sepakat, Yesus memulai dengan 2 orang saja dulu. Yesus nggak muluk-muluk, dia cuma bilang jika di antara kamu ada 2 orang saja bisa sepakat. Nah sekarang ngerti kan maksudnya apa? Sepakat bukan seragam. Unity is not uniform. Kesatuan itu bukan jadi seragam. Tapi kesatuan adalah kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Itulah unity. Itulah sepakat. Itulah harmonisasi. Oke? Kita lihat di mana-mana, ya, gue percaya lo semua juga udah lihat. Kita lihat di mana-mana orang memaksakan kehendak mereka, ya, mengatasnamakan kesatuan. Yang ada ujung-ujungnya berantem, ribut, bahkan perang yang terjadi. Karena memaksakan kehendak. Yang Yesus ajarkan tidak seperti itu. Dia bilang 2 orang saja bisa sepakat. Artinya 2 orang ini bisa menerima perbedaan. Mereka minta apa saja, doa mereka akan dikabulkan ya oleh surga. So kita harus cek hari ini. Kalau doa-doa kita powerless, doa-doa kita kayaknya nggak dijawab, doa-doa kita kayaknya nggak ada kuasanya, jangan-jangan kita mulai cek. Jangan salahin siapa-siapa dulu. Kita harus mulai bisa cek, saya ini manusia komunalnya gimana? Ya, kadar saya untuk bisa terima orang lain, bisa terima perbedaan itu kayak gimana? Kita ngelihat sendiri di gereja, ya, untuk yang bergereja, seringkali kita nggak bisa terima perbedaan. Ada yang beda dikit kita ngerasa aneh. Kita ngerasa itu orang berdosa, kita ngerasa orang itu nggak hidup dekat sama Tuhan. Ya, cuman karena penampilannya beda. Mungkin yang laki rambutnya gondrong, ya ada yang pakai jeans robek mungkin, ya ada yang bertato mungkin dan lain sebagainya. Kita sulit terima perbedaan. Makanya seringkali kalau doa-doanya orang Kristen sulit dijawab, ya kita harus cek. Kita harus ronsen hari-hari ini. Jangan-jangan kita ini nggak mahir in people connection. Kita nggak mahir membangun hubungan. Kita nggak mahir menerima perbedaan satu dengan yang lain. Nggak mahir kita. Nah, yang gue seneng dari Tuhan Yesus gue, yang sampai gue jatuh cinta banget itu banyak alasan. Tapi satu alasan yang membuat gue jatuh cinta banget, Yesus tuh kalau dia ngomong, dia udah bikin. Dia gak pernah cuman sembur-semburin teori gitu, gak pernah. Apa yang dia omongin, dia udah lakuin. Nah dia ngomong seperti ini bisa nerima perbedaan, karena memang gaya hidupnya Tuhan kita emang seperti itu. Ya nanti lo orang baca di Kejadian 1 ayat 26, pertama kali dia menyatakan dirinya, dia menggunakan kata kita. Kejadian 1 ayat 26. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu pertama kali loh. Tuhan menyebut dirinya kita. Ya, dan gue yakin banget anak SD juga sudah tahu, kalau dengar kata kita berarti lebih dari 1. Dan kita orang Kristen juga sudah tahu, kalau Tuhan sebut dirinya kita, berarti di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Oke, kita akan bahas itu di kesempatan lain. Nah, waktu dia habis ciptain semua di Kejadian, dia bilang semuanya baik. Tapi waktu dia lihat Adam sendirian, dia bilang gak baik manusia seorang diri. Guys, please remember, tolong ingat baik-baik,
Tuhan ngomong gini bukan lu cepet-cepet harus nikah loh. Enggak. Karena gue udah ketemu banyak orang ya udah nikah tapi masih ngerasa lonely. Banyak. Ya, banyak banget. So Tuhan ngomong gini, Tuhan mau kasih tahu, hey, manusia perlu kaca dari yang lain. Kita perlu dikoreksi sama yang lain. Kita perlu ditegur sama yang lain. Kita perlu dikasih tahu, dikasih input, ya, dikritik kalau perlu. Kita perlu. Makanya nggak baik manusia sendirian. Di Indonesia tuh paling ketara banget. Lo orang bisa lihat, orang nggak bisa sendiri, makanya ada keluarga. Keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW. RW nggak bisa sendiri, makanya ada kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Bangsa aja nggak bisa sendiri, makanya ada PBB, ada ASEAN, dan lain sebagainya. Nggak ada yang bisa sendiri. Kita sebenarnya didesain untuk ikutin pencipta kita. Ya, menjadi manusia yang komunal, manusia yang mahir membangun hubungan. Oke? Tapi ada satu oknum yang menghancurkan ya konsep ini, namanya iblis. Kita tahu waktu lagi proses penciptaan ada malaikat ditendang dari surga, namanya Lucifer. Ya, ditendang dari surga. Itu ada di Yesaya 14, kalian bisa baca nanti, lo orang bisa baca semua. Ya, dalam 2 ayat saja kata aku muncul 5 kali. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi, aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit, dan seterusnya. Tuhan sebut dirinya kita, iblis aku. So iblis keakuannya tinggi. Ya, ini bahasa kerennya nih. Tuhan sangat community sentris, iblis sangat egosentris. Itu iblis. Makanya Alkitab udah pesan, hati-hati, di akhir zaman banyak orang akan mentingin diri sendiri. So be careful. Ya, kalau kita udah susah sharing ya dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan kita kejebak dengan gaya hidupnya iblis. Lo orang boleh cek deh, ya, di negara-negara maju, tapi penduduknya individualnya tinggi. Gereja, agama manapun sulit bertumbuh, sulit. Karena kalau kita baca Alkitab concernnya itu mentingin orang lain kan? Berdoa buat orang lain, ampunin orang lain, mengasihi orang lain, dan seterusnya. Sementara gaya hidupnya iblis yang individualnya tinggi, lo adain waktu buat gue dong, lo kunjungin gue dong. Hah? Masa gue mesti kunjungin lo? Orang Jakarta bilang, lu, gue. Lu mau apa bukan urusan gue mau ngapain juga bukan urusan lo. So kalau gaya hidup ini udah ada pada kita, buru-buru cari teman baik. Teman baik kayak gimana tuh? Teman baik adalah orang-orang yang pengen lihat lo maju. Itu teman baik. Teman baik adalah orang-orang yang pengen lihat lo sembuh. Itu teman baik. Teman baik adalah orang-orang yang ngomong jelek depan muka lo, tapi mereka ngomong baik di belakang lo. Itu teman baik. Cari teman-teman kayak gini, masih ada kok. Masih ada. Percaya gue deh, gak akan pernah ada aplikasi yang bisa peluk kita. Handphone bisa meluk kita, keluar tangan gitu meluk kita. Gak ada, gak akan ada. Ya, kita perlu komunitas. Kita perlu di komunitas tersebut, kita akan mahir membangun hubungan. Gue kasih 3 tips aja buat lo semua. Komunitas yang sehat ditandakan dengan 3 agenda. Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Kalau lo ada di komunitas yang lo jadi pinter bangun hubungan sama alkohol, keluar dari situ. Kalau lo ada di komunitas yang lo jadi pinter kumpul kebo, keluar dari situ. Lo mesti ada di komunitas yang bangun hubungan sama Tuhan. Contohnya Crossline Bekasi. Ya. Nah, ada di situ, terlibat di situ, bangun hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengen bangun hubungan sama ciptaannya juga. Tuhan kita bukan Tuhan yang ya penuh dengan aturan ini itu, enggak, dia pengen bangun hubungan. Dimanapun lo berada, dimanapun gue berada, bangun hubungan sama Tuhan. Ya, mau cari waktu-waktu yang intim sama Tuhan di mana aja, lo bisa ke pinggir pantai kayak, ya, lo bisa berkebun kayak, lo bisa naik sepeda mungkin, ya, bangun hubungan intim sama Tuhan. Dan beradalah di komunitas seperti itu. Ya, ini mungkin nggak perlu diajarin lah. Crossline Bekasi udah jago. Yang kedua, ya, bangun hubungan masa sama. Ini penting banget. Ya,
Gue udah lihat 23 tahun, ya banyak banget gereja, ya cuman deket karena acara. Lo pasti sering lihat lah gini-ginian. Karena ada acara, kita ngumpul, tapi sebenarnya kita nggak deket. Gue lagi ngomong ini berapa bulan terakhir ini, ya there is no gang in the church. Tidak ada geng di gereja. Gue yakin banget kita semua dulu SMA, SMP punya geng. Gue pun punya. Ya, gue dulu waktu SMA punya geng berlima, ya, berenam, sorry. Itu kita berenam, kita makan nasi bungkus nih cuma 3 nasi bungkus, teh botolnya juga 3. Sharing kita, sharing. Nobody's losing, ya, with sharing. Kita sharing berenam. Sendoknya 1, can you imagine? Berapa jigong yang ngumpul di situ? Ya, sedotannya cuma 1. Kita ganti-gantian makannya. Tapi lo tahu nggak, geng itu ya, 1 sedih, yang 5 ikut sedih. Itu geng. Ya, 1 seneng, yang 5 ikut seneng. Itu geng. Gereja nggak ada kan ginian. Gereja malah kebalikannya. Ya, 1 jatuh, yang lain seneng. Bad news banget deh. Yang 1 seneng, yang lain iri hati. Itu gereja. Makanya gue bilang tadi, there is no gang in the church. Sampai hari ini, udah 33 tahun kita main bareng. Gue sama geng SMA gue. Lebaran gue ke mereka, Natalan mereka datang. Berantem. Selisih paham. Tersinggung. Tapi namanya geng, kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik. Gue kadang-kadang bingung, kok di gereja gak ada ginian. Di gereja berantem sama gembala, pindah gereja baru, gitu kan? Di gereja baru berantem sama worship leader, pindah gereja baru. Di gereja baru lagi berantem sama tukang parkir, pindah lagi gereja baru. Kita modelnya begini. Akhirnya kita mulai kejebak gaya hidupnya iblis. Individual kita tinggi. Gak mau dikoreksi, gak mau dikasih nasihat, ya. Apalagi dikritik, bisa perang dunia ketiga sama orang-orang model begini. Nah, kalau gejala-gejala individual udah ada pada kita, buru-buru cari geng yang sehat. Buru-buru cari komunitas yang sehat. Buru-buru. Ya. Gue sering naik sepeda. Di sepeda juga sama. 1 jatuh, yang lain berhenti. Ditolongin yang jatuh. Nggak ada tuh ditinggalin, nggak ada diketawain gitu, nggak ada. Ditolongin. 1 berprestasi gitu, karena speednya nambah. Ditraktir kalau perlu dia. Yang lain ikut senang. Ya, di sepeda begitu. Yang gak ada nih cuman di gereja, pada sok bener semua. Lo orang mesti tahu, kalau iblis gak bisa membuat manusia jadi orang jahat. Iblis akan membuat manusia jadi orang yang paling ngerasa benar. Itu. Bahaya banget. Ngerasa paling benar, itu bahaya banget. So nggak ada orang yang paling benar tuh nggak ada, orang yang paling kudus nggak ada. Kita perlu komunitas, makanya Yesus bilang buat pemimpin besar sebesar apapun, turun ke bawah bukan naik ke atas. Ya, kalau kamu mau jadi pemimpin, turun ke bawah, layani yang lain, berada di komunitas, itu maksudnya. So saya berdoa Crossline Bekasi itu jadi orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan, mahir in people connection. Agenda yang ketiga, ya, kalau mau lihat komunitas yang sehat adalah bangun hubungan keluar. Kalau kalian udah kuat nih di dalam, udah kuat, kalian keluar. Bangun hubungan sama yang ngawur-ngawur tuh di luar. Jangan sendiri-sendiri. Makanya Yesus ngutus muridnya berdua-berdua, nggak sendiri-sendiri. Ya, karena di luar itu bahaya, banyak banget serigala di luar. Kita sendiri-sendiri mati kita. Makanya bangun hubungan di dalam dulu. Sampai kita kuat, bangun hubungan keluar. Ya, ajak makan pisang goreng kek, ngeteh bareng kek. Ya, wah, gue mesti traktir. Gak apa-apa. Ya, lo traktir berapa sih? 50.000. Pisang goreng sama teh manis. Tiba-tiba yang lo traktir bertobat orangnya. 50.000 ada artinya gak? Gak ada. Gak ada artinya. Ya, mau yang gede juga 500.000 traktir. Tiba-tiba yang ditraktir diterima Yesus 500.000, nggak ada artinya. Ya, 1 juta, nggak ada artinya juga dibanding 1 jiwa ini jadi benar hidupnya. Ya, ninggalin dosa, orang ini mau berubah total dan lain sebagainya.
Oh, bangun hubungan mahal. Mahal friends. Yesus mau bangun hubungan sama ciptaannya, dia bayar pakai nyawa dan darahnya sendiri. Mahal. Kalian yang ada di dunia bisnis pasti tahu. Ya, perusahaan ini mau bangun hubungan sama perusahaan sebelah, namanya networking. Ya, itu kadang-kadang ditraktir dulu bosnya. Pakai uang perusahaan? Enggak, Pak, dari kocek sendiri. Bangun hubungan tuh mahal. Tapi kita akan lihat, waktu kita bisa menerima perbedaan, kita jago in people connection, kita jago sharing. Ya, lihat, kalian gak akan pernah ngalamin apa yang namanya losing. Gak akan. Ya, karena sharing itu dahsyat banget. Itu yang Tuhan desain untuk kita. Jadi manusia-manusia komunal, manusia yang bisa menerima perbedaan. Manusia yang jago dalam kesepakatan. Manusia yang jago in people connection. Manusia yang mahir membangun hubungan yang sehat. So terlibatlah dalam komunitas yang sehat. Tinggalin komunitas yang nggak benar, yang nggak beres, yang cuman membuat kalian jauh dari Tuhan. Datang ke komunitas yang membuat kita jadi mahir membangun hubungan sama Tuhan, ya, mahir membangun hubungan dengan sesama, dan mahir membangun hubungan sama orang-orang yang belum kenal jalannya Tuhan. Ya, so sharing is a good thing. Sharing adalah hal yang luar biasa. Ya, you have it more, share it more. Ya, you have it, share it. Ya, sharing mesti jadi gaya hidupnya kita. Ya, semuanya, anak-anak Tuhan kita. God bless you all. Tuhan berkati kalian semua. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Ya, God bless you all. Tuhan selalu memimpin kita semua.